mengucap syukur buat kesempatan dan urapan yang baru hari ini. Dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Amin. Shalom kepada seluruh pengurus Departemen Pemuda dan Anak di DKI,
dan juga kepada seluruh KPA-KPA yang tersebar di Jakarta ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Dan saya percaya di tahun baru ini kita akan menikmati berkat-berkat baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Meskipun di tengah-tengah COVID-19 ini, kita percaya sebagai orang-orang muda kita bisa tetap terus berkarya di ladang Tuhan. Janganlah pandemi ini membuat kita menjadi undur, tetapi dengan pandemi ini kita bisa terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya DPA DKI Jakarta akan terus dipakai Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan melalui Departemen Pemuda dan Anak DKI Jakarta. Untuk itu, teruslah berkarya, tetap jaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus pasti menyertai, menolong dan memberkati kita di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan acara Departemen Pemuda dan Anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati ibadah mereka yang mereka lakukan. Roh Kudus, Engkau hadir mengurapi ibadah saat ini, dan Engkau yang akan mengarahkan terus untuk Departemen Pemuda dan Anak di DKI Jakarta ini sesuai dengan arahan yang Tuhan mau atas hidup mereka. Berkati Departemen Pemuda dan Anak DKI Jakarta. Tuhan pakai terus mereka menjadi alat nama-Mu. Lindungi mereka dari virus corona, dari virus apapun, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan acara ibadah ini dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab inilah kekuatan dan pengharapan kita di awal tahun ini. Bersyukur bagi Dia. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah dasar yang kami harapkan. Katakan. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Yes. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Yes. Kau yang berikanku kemuliaan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
tempat ini hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Mari kita bersyukur bagi Dia, menari, memuji namanya. Yeah. Mari menari bagi Dia dengan sukacita. Kasih-Mu besar Tuhan. Ya, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bersama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yes, amen, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Amin. Haleluya. Nama-Mu dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kembali. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang setiap hidup kami Tuhan. Amin. Hidupku dalam
Terima sekarang kemenangan
Shalom. Hari ini kita mengucap syukur kita bisa masuk tahun baru 2021. Mari orang-orang muda yang Tuhan kasihi, biar tahun ini kita semakin kuat, semakin naik, bukan turun. Kita perlu firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tahun ini kami bisa memasukinya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi karena kami tahu kepada siapa kami menaruh pengharapan. Firman-Mu lah yang akan menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari di depan kami ini. Kami butuh firman Tuhan. Berfirman Bapa buat kami semuanya tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini. Tuhan tolong, dengan kalimat yang sederhana kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Generasi muda yang Tuhan kasihi, hari ini firman Tuhan judulnya adalah hope, yaitu pengharapan. Segala sesuatu yang kita inginkan dan kerjakan di dalam hidup ini tujuannya adalah supaya hidup kita menjadi lebih baik. Nah, hal inilah yang disebut juga dengan kata pengharapan. Saya percaya tahun kemarin Tuhan sudah tolong kita dengan segala apa yang kita buat. Dan tahun ini pun apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, kita punya pengharapan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti bela kita. Mari kita buka bersama-sama dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden, ruang maha suci, di rumah Tuhan di surga. Kita percaya bahwa pengharapan itu dikatakan dalam surat Ibrani adalah seperti sau yang kuat, seperti jangkar yang tertanam sangat dalam. Dan jika sau atau pengharapan itu tidak tertancap tepat pada sebuah batu karang, yaitu Yesus Kristus, maka kapal atau hidup kita sebagai manusia ini akan mudah terombang-ambing oleh badai, oleh angin, oleh gelombang air laut. Kita akan mudah khawatir, mudah takut. Bahasa Yunani menerangkan kata khawatir dengan kata merimnao, yang artinya terdiri dari dua kata, pikiran dan terbagi. Jadi kalau kita harus mengalami ketakutan, kekhawatiran, mengizinkan itu masuk dalam hidup kita, saya ragu. Kita tidak bisa menjalani hari-hari di depan kita kalau jangkar itu, sau itu tidak tertancap kuat di dasar batu karang yang teguh itu. Ada banyak pengharapan yang tidak tercapai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu hanya meninggalkan sebuah kesedihan, kekecewaan, bahkan luka di dalam hati kita manusia. Ada berapa banyak tahun-tahun kemarin kita mengalami kekecewaan. Ada berapa banyak tahun-tahun kemarin kita mengalami luka hati, luka batin. Mungkin jawabannya adalah karena ekspektasi kita, karena harapan kita ke depan itu tidak tercapai seperti yang kita mau. Amsal 13 ayat yang ke-12 katakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Lihat, coba, harapan kita yang tertunda itu hanya meninggalkan luka hati. Nah, tanpa sebuah pengharapan, maka semua yang sedang kita kerjakan hari-hari ini akan menjadi sebuah sia-sia atau membosankan atau menjadi biasa-biasa saja.
Kalau engkau mengikuti ibadah ini secara online, dengar baik-baik, tentunya kita punya sebuah pengharapan tahun ini kita punya tujuan agar tercapai. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Kepada siapa kita harus berharap? Yesaya pasal 2 ayat 22 katakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yeremia 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka Reverend Billy Graham mengatakan, masalah-masalah di dalam dunia memudar di dalam terangnya harapan dari surga. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu akan sirna. Siapa yang membuat itu sirna? Karena ada terang pengharapan yang datangnya dari surga. Kita akan lihat dengan cepat. Yang pertama, kenapa kita harus menaruh pengharapan? Kenapa kita menjalani hari-hari di depan ini? Kita perlu hope, kita perlu pengharapan. Yang pertama, pengharapan kita tidak dapat dibatasi oleh kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia. Kalau melihat kedagingan kita, melihat kemanusiaan kita, maka kita akan melihat ada begitu banyak keterbatasan dan kekurangan. Tapi dalam Roma pasal 4 ayat 18 katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita tahu kisah tentang Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah punya banyak alasan untuk tidak berharap apapun sama Tuhan. Kenapa? Ya, karena dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 19, tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi sangat tidak mungkin Abraham dan Sarah memperoleh keturunan. Demikian juga dengan Yabes. Ibunya sendiri mengatakan bahwa nama Yabes itu bukan nama yang baik. Penuh dengan penderitaan. Tapi Yabes sebagai orang muda, dengan orang muda yang Tuhan kasihi, dia tidak mau menyerah dengan situasi dan kondisi keadaan. Dengan segala keterbatasannya. Dengar, kalau engkau perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini, apapun keterbatasanmu, apapun kekuranganmu, kalau engkau datang kepada Tuhan, bisa diubah menjadi sebuah, lihat ya, situasi kondisi yang sangat menyenangkan dan menguntungkan buat kita. Amin. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memiliki rancangan terbaik dalam hidup kita. Jangan pandang keterbatasan kekuranganmu itu menjadi sebuah hambatan untuk engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yabes katakan dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Apa permintaanmu di tahun ini? Minta kepada Tuhan. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, bersukacitalah sebab kamu mempunyai pengharapan. Amin. Haleluya. Bersukacita. Karena apa? Karena kita punya pengharapan. Sabarlah jika kamu mempunyai penderitaan. Berdoalah senantiasa. Saya kutip dalam quote yang disampaikan oleh Pastor Philip Bantova. Justru jika Anda tidak ada pegangan hidup, jangan menjauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Undangan surga semakin nyata, maka datanglah kepada Dia. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus taruh pengharapan kepada Tuhan? Pengharapan kita harus disimpan dan dijaga di dalam hati. Bukan apa yang terlihat oleh mata jasmani. Kita berharap tahun ini bukan secara kasat mata jasmani. Tapi berharaplah, simpanlah itu di dalam hati kita.
Mazmur 31 ayat 24 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, karena itu besarkanlah dan beranikanlah hatimu. Kalau memang kamu berharap kepada Tuhan. Jadi untuk menghadapi tahun ini kita harus membesarkan kapasitas hati kita. Seperti sebuah karet gelang, untuk bisa mengikat sebuah benda maka karet tersebut harus direnggangkan. Ketika direnggangkan maka benda tersebut bisa masuk ke dalam karet tersebut dan diikatkan. Ada berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Apakah firman Tuhan itu bisa masuk dalam hidup kita? Kita meregangkan pintu hati kita, membuka pintu hati kita untuk firman Tuhan itu berkuasa. Matius 9 ayat 21, wanita yang 12 tahun pendaram berkata, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ada begitu banyak orang pada waktu itu bersenggolan, bersentuhan dengan Tuhan Yesus, namun mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi wanita ini yang 12 tahun lamanya, dengan satu keyakinan, dia memberanikan hatinya, dia menyentuh jubahnya, ujung jubahnya Yesus. Dan seketika itu juga ada tenaga yang keluar dalam diri Yesus. Dan dia disembuhkan. Saya berharap orang-orang muda yang Tuhan kasih bukan karena engkau masih muda, lalu engkau tidak punya pemahaman, kedewasaan, iman. Justru ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau harus berani berkata engkau mau direnggangkan. Engkau mau membuka pintu hatimu. Dan firman itu berkuasa dalam hidupmu. Besarkanlah dan beranikanlah hatimu. Yang ketiga, mengapa kita harus sungguh-sungguh memiliki pengharapan? Mengapa kita harus sungguh-sungguh memiliki keyakinan hanya kepada Tuhan? Pengharapan kita ada karena iman, percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita bisa berharap karena dasarnya ada, bukan apa kata orang. Tapi kita punya pengharapan karena ada dasarnya, ada basicnya, yaitu Bible, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam versi Indonesian Modern Bible katakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan. Dalam versi terjemahan lama katakan, adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Itu iman. Come on. Itu iman. Jadi iman itu bisa muncul ke permukaan. Sekali lagi Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak akan ada yang timbul ke permukaan jika tidak ada yang dilemparkan ke tempat yang paling dasar dulu. Baru itu akan muncul ke permukaan. Nah, waktu kita khawatir, waktu kita takut, apakah iman kita itu muncul atau tenggelam? Kalau iman kita muncul, saya percaya, maka firman Tuhan itu ternyata berbuah dalam hidup kita sebagai orang-orang muda. Ayo, awali tahun ini, Mazmur 119 ayat 49. Mazmur 119 ayat 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena Tuhan, lihat ya, telah membuat aku berharap. Jadi kita masuk tahun ini karena kita tahu siapa yang kita kenal. Siapa yang kita tinggikan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham mengatakan, iman sejati harus digantungkan pada objek yang tepat. Iman itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus digantungkan kepada Kristus. Gantungkan tinggi-tinggi iman kita, pengharapan kita hanya kepada Kristus, kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Sebagai pegangan firman Tuhan buat kita tahun ini, saya rindu mengajak semua untuk membaca bersama-sama dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11.
Mari siapkan, buka Alkitab kita, dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Lihat, hari depan dikatakan yang penuh harapan. Saya percaya setiap kita mendengarkan firman Tuhan ini dan kita mau melakukannya, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan, akan menikmati janji Tuhan. Namun Tuhan mau kita bekerja sama bersama-sama dengan Dia. Percayai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan praktekkan firman Tuhan. Maka saya percaya hari depan yang penuh harapan itu bukan hanya enak untuk kita dengar, tapi juga boleh memberkati hidupku dan hidupmu. Jangan takut, karena kita punya Tuhan yang mau menjamin hari depan kita. Berharap penuh hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini dan sebelum kita menaikkan doa syafaat kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Kau aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Kembali Tuhan, di awal tahun ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau yang membawa kami ada sampai saat ini sebagaimana ada. Kiranya Engkau menolong akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati akan Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, bersama seluruh Tuhan Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa biar roh yang takut akan Tuhan Engkau lingkupi dalam pemerintahan kami. Semua visi ke depan Tuhan yang akan dilakukan Tuhan, kiranya Engkau bekerja campur tangan di dalamnya. Kami juga mendoakan Tuhan buat Gereja Bethel Indonesia Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami ada menjadi satu keluarga dalam Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu, para gembala sidang Tuhan, seluruh para pejabat GBI, supaya tetap sehati bersama-sama menuntaskan Tuhan amanat agung membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Tuhan kami juga menyerahkan juga Tuhan saat ini untuk DPA GBI, khususnya Tuhan DKI Jakarta. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong akan organisasi ini Tuhan, supaya banyak generasi muda dimenangkan buat Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan para pemimpin muda, semua KPA lokal Tuhan di seluruh 5 wilayah di DKI Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan api yang baru Tuhan, semangat yang baru, visi yang datang daripada Tuhan untuk di dalam 2021 ini Tuhan Engkau bekerja sehingga setiap kami tetap memenangkan jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan.
Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita bersama, hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, haleluya, amin. Selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati.